Mari kita baca dua ayat dari 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24 dan kita lanjutkan ke ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, dari dua ayat ini beta ajak kita untuk merenungkan dalam waktu yang ada tentang satu tema yang beta angkat tentang waktu dan hikmat. Ya. Waktu dan hikmat. Kita semua tahu kalau sebut waktu dalam bahasa Yunani itu ada dua. Orang biasa menyebutnya ada dua jenis, kronos dan kairos. Ya. Kalau kronos itu waktu yang bisa dihitung. Ya. Dia terukur misalnya jam, hari, tahun, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang orang misalnya minggu ini dia tidak mau ke gereja, dia sunat beta gereja minggu depan saja. Nah, itu dibicara tentang kronos. Ya. Tapi ada satu yang namanya kairos. Kairos itu waktu yang biasanya orang bilang penuh makna gitu ya. Waktu yang kadang-kadang orang juga artikan dengan saat yang tepat, atau bahkan ada juga mengatakan itu momentum ilahi gitu. Kairosnya Tuhan. Kadang-kadang mereka bilang ya kairosnya Tuhan begitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Ibrani dia menyebut dengan et, itu bukan sekedar musim atau kesempatan, tetapi musim kesempatan yang ditentukan oleh Allah. Itulah waktu. Contohnya kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 3, ya, jadi dibilang ada waktu merangkul, waktu melepas, itu. Jadi waktu sesuatu kesempatan yang Tuhan tetapkan gitu. Tuhan sudah atur. Nah, itu tentang waktu. Yang kedua tentang hikmat ya. Hikmat ini beta coba angkat dalam tiga pengertian. Ibrani, Yunani, dan dalam pengertian di Alkitab gitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani hikmat itu disebut dengan hokmah. Hokmah itu adalah sesuatu keterampilan atau kemampuan praktis, kebijaksanaan rohani gitu. Kalau Yunani disebut dengan Sophia. Sophia itu kebijakan, pengertian, kemampuan untuk menilai dengan benar, yang mirip-mirip dengan bahasa Ibrani. Tapi kalau dalam hikmat dalam Alkitab gitu, dia mengartikan hikmat itu kemampuan untuk menggunakan waktu, keputusan dan tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu dalam pengertian Alkitab bicara hikmat, bagaimana kotong mengambil keputusan, kotong menggunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Allah, gitu ya. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini kotong merasa bahwa waktu itu berjalan tanpa henti, kronos itu berjalan tanpa henti, mau sedih, mau senang, makanya kadang-kadang orang bilang hidup itu kejam gitu. Ya, lu mau senang, lu mau susah, dia tidak peduli, dia jalan saja seperti itu, gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang hanya menjalani hidup sebagai satu kronos, ya dia jalani ya apa adanya begitu ya, seperti itu. Tapi bagi orang yang ya kalau dia menjalankan waktunya dia dengan hikmat yang menurut dunia ini, maka dia mungkin hanya memikirkan bagaimana saya hidup lebih lama begitu ya. Bagaimana supaya saya bisa sehat, saya hidup lebih lama dan seterusnya. Tapi bagi orang yang menggunakan hikmat dari Tuhan untuk menata hidupnya, dia berpikir bagaimana dia punya hidup itu istilahnya bukan sekedar lebih lama, tapi lebih dalam hidupnya. Lebih dalam, lebih bermakna. Nah, kalau tanpa kotong menggunakan hikmat yang dari Tuhan, maka hidup itu hanya lewat begitu saja, seolah-olah tidak berarti, apalagi di tengah tekanan dunia yang sekarang ini semakin orang ya mungkin semakin keras, semakin berat. Kadang-kadang ya orang pikir ya bagaimana beta hidup lagi gitu ya, sudah dengan penderitaan, sudah dengan masalah yang ada, sehingga kotong melihat akhir-akhir ini ya bukan orang tua, tapi justru banyak anak-anak remaja, pemuda yang bunuh diri gitu. Karena berpikir ya hidup itu tidak ada arti lagi begitu. Karena dia hanya menjalani begitu saja gitu ya.
Tapi dengan hikmat Tuhan, ketong justru akan berpikir bagaimana menggunakan waktu yang ada hingga ketong sampai kepada kekekalan. Bukan lagi persoalan lama atau tidak lama, tapi bagaimana hidup itu begitu mendalam dan ketong bisa menjalannya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mungkin dalam pergumulan inilah Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 dia minta kepada Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan ketong dengan artinya ayat firman Tuhan yang tadi aja ketong baca dalam 1 Korintus 1 tadi? Bagaimana kita menemukan hikmat yang sebenarnya yang menurut 1 Korintus 1 Kristus itu adalah hikmatnya Allah gitu ya. Kalau Bapak Mama saudara membaca keseluruhan dari pasal 1 itu dia bicara dalam konteks orang-orang Kristen di Korintus yang kalau kita baca seluruh 1 Korintus itu menceritakan tentang bagaimana jemaat Kristen di Korintus itu diberikan karunia-karunia yang luar biasa, tapi di dalamnya itu ada begitu banyak perpecahan. Dimulai dari 1 Korintus 1 saja sudah bicara tentang perpecahan dalam jemaat gitu. Ada yang bilang ya jemaat Kristus, ada yang bilang jemaat Paulus, Apolos dan segala macam gitu. Ada yang mulai membeda-bedakan, ya beta orang Yahudi, lu bukan orang Yahudi, lu orang Yunani begitu. Ada yang menempatkan diri lebih berarti, lebih berharga dari yang lain, mungkin karena karunia yang dia punya, atau mungkin ada yang merasa tidak berarti karena tidak punya karunia apa-apa. Jadi pertentangan itu begitu tajam di Korintus, dalam jemaat Korintus. Tapi justru di situ firman Tuhan melalui Paulus kirimkan surat kepada mereka bahwa bagaimana kamu menjalani hidup menurut Kristus, menurut hikmat yang ada pada Kristus. Gitu. Menurut hikmat Allah yang ada pada Kristus. Nah, dalam konteks ketong saat ini, mungkin satu pertanyaan yang paling sederhana dari pemberitaan firman Tuhan malam ini adalah, mungkin ketong bertanya secara reflektif kepada diri sendiri, apakah hidup saya sudah berarti atau tidak? Apakah hidup saya ini sudah bermakna bukan saja bagi keluarga yang kita sehari-hari tinggal bersama-sama atau keluarga besar kita, tapi terutama apa makna hidup saya di hadapan Tuhan. Apakah bagi Tuhan hidup saya ini bermakna atau tidak? Berarti atau tidak? Nah, Yesus katakan dalam konteks hikmat Allah yang beta ajak kita baca firman Tuhan tadi, Yesus menjelaskan karena tadi ya pengertian hikmat itu bagaimana kita menjalani hidup ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan persoalan kita mau berjuang bagaimana hidup saya lebih lama, tapi bagaimana hidup saya mendalam dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kalau ketong bertanya, kenapa Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Nah, kalau kita simpulkan, seluruh pengetahuan dunia ini, semua keberadaan orang-orang yang berpikir bagaimana hidup ini menjadi lebih baik, mereka hanya ingin menemukan 3 hal itu. Apa itu kehidupan? Bagaimana menjalani kehidupan ini? Dan apa itu kebenaran? Kalau kita mengerti 3 hal ini, maka hidup kita itu mungkin akan dan pasti akan lebih baik dari sekarang, dan kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih damai, lebih sukacita. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah seperti apapun, di dalam mungkin masalah dari luar datang ke kita, tapi dalam kondisi hati kita, kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu apa itu kebenaran. Karena kita tahu apa itu hidup sebenarnya. Ada satu lagu yang mungkin kita sering nyanyi, kemurahanmu, dia bilang apa? Kau hiasi hidupku dengan kemurahanmu. Jadi seperti apapun kondisi kita tetap katakan, Tuhan, kau hiasi hidupku dengan kemurahanmu. Karena kita tahu apa itu kebenaran. Pilatus saja ketika dia mengadili Yesus bicara soal kebenaran, dia sendiri tidak tahu apa itu kebenaran. Dengan segala kemegahan dia, posisi dia, ketenaran dia, kepahlawanan dia sebagai pemimpin orang Romawi, tapi dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dan bagaimana menjalani hidup ini dalam konteks pembicaraan Yesus dengan Filipus ya. Filipus tanya, jalan ke sana tuh lewat mana Tuhan? Dan Tuhan Yesus katakan, akulah jalan ke situ. Akulah jalan kepada kekekalan itu. Dan bagaimana mungkin aku bertanya, bagaimana beta bisa menjalani hidup ini dengan segala macam masalah yang tak habis-habisnya gitu ya. Bagaimana kita menjalani? Dan kita semua beta yakin punya pergumulan masing-masing, karena sudah pasti tidak ada orang yang hidup dalam dunia ini tanpa masalah gitu ya. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Yesus katakan, akulah hidup itu.
Sehingga ketika kita yakin benar-benar menemukan Kristus dalam hidup kita, yang mungkin lebih tepat Kristus telah temukan kita dan membawa kita kepada Dia, maka kita tetap tenang ya, menjalani hidup ini. Ketenangan terakhir itu yang ketong dapatkan kalau benar-benar kita Kristus ada dalam kita dan kita yakin Dia ada dalam diri kita akan tenang menghadapi apapun. Ada satu pertanyaan di dalam satu katekisasi ya. Apa yang membuat kamu tenang, membuat kamu nyaman, comfort begitu, di saat kamu hidup dan di saat kamu menjelang kematian? Apa yang membuat kamu tenang? Nah, jawabannya dari pelajaran katekisasi itu adalah Yesus Kristus. Hikmat Allah itu yang membuat kita tenang. Kita berusaha untuk hidup dengan lebih baik, kalau bisa hidup lebih lama, kalau bisa punya kekayaan yang cukup, bahkan bisa berlimpah-limpah, pekerjaan, kesuksesan, segala macam kita kejar. Bahkan di tengah tekanan dunia dengan pekerjaan yang tak habis-habisnya, kadang-kadang kita tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu yang keluarga, tidak ada waktu beribadah. Tapi kita sadar betul, di titik akhir kita pun kehidupan, semua itu tidak bisa menjamin kita tenang. Tidak menjamin kita tenang. Hanya Yesus Tuhan yang menjamin kita tenang. Nah, inilah yang disebut dengan hikmat Allah menolong kita untuk menggunakan waktu yang ada, yang masih Tuhan percayakan. Bahkan Efesus 5 ayat 16 jelas-jelas dia bilang begini, pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat. Pas Indonesia dia bilang pergunakan, kalau bahasa Ibrani aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang lebih tepat dia bilang redeem the time, tebuslah waktu itu. Kenapa tebus waktu itu? Karena sebelumnya kamu sudah sia-siakan begitu banyak waktu hidup dengan percuma. Sekarang ini ketika kehidupan Tuhan masih percayakan, tebuslah itu di dalam hikmat yang Tuhan berikan, dalam waktu yang masih Tuhan percayakan. Ya, kiranya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus menolong kita semua untuk lebih memahami firman Tuhan ini dan kehidupan yang masih Tuhan percayakan, dan kita menjalaninya bersama-sama dengan Yesus, sehingga di dalam keyakinan iman dalam Kristus kita bisa berkata bersama-sama dengan Daud, katakan, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Tuhan adalah gembala saya tidak ingin apapun lagi. Cukup Dia gembala saya, itu saya sudah cukup. Kenapa? Karena kotong sadar betul, dan kotong semua tahu bahwa tidak pernah ada domba itu melayani gembalanya. Tidak pernah. Yang selalu terjadi adalah gembala melayani dombanya. Dan kalau kotong katakan bahwa saya dombamu Tuhan, berarti kita tidak akan kekurangan, karena gembala agung itu yang melayani kita. Dan kalau dia melayani kita, sehingga Yesus perintahkan kepada Petrus ketika dia percayakan Petrus untuk menjadi soko guru gereja, Yesus bilang kepada Petrus, kalau bahasa Indonesia dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku, yang sebenarnya teks asli dia bilang gini, feed the lamb, feed my lamb, beri makan domba-dombaku. Tugas kamu adalah beri makan domba-dombaku. Itu mau meyakinkan bahwa Tuhan jamin kita tidak akan kekurangan apapun. Dia yang menjamin kita. Dia yang menyertai kita. Tuhan Yesus berkati ketong semua.